berbagai upaya untuk menggunakan Sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja demi memperpanjang kekuasaan melalui abuse of power dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan dengan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan sumber daya yang tidak terbatas. Saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara, sehingga Sirekap itu hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk itu melalui Vicon yang ternyata itu bisa diintercept, dan kemudian yang kedua melakukan rekapitulasi secara berjenjang yang ternyata di KPU tidak ada metadatanya. Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada, sehingga berbagai upaya untuk menggunakan Sirekap di dalam membenarkan terhadap apa yang menjadi konspirasi dan kejahatan pemilu yang dilakukan secara sengaja demi memperpanjang kekuasaan melalui abuse of power dari Presiden Jokowi, itu betul-betul dilakukan. Nah, karena itulah kami menyambut baik adanya pembahasan ini, apalagi ada pakar IT, pakar hukum yang kemudian akan semakin membuka kebenaran itu. Jadi materi nanti saya sampaikan secara lengkap terkait dengan kecurangan dari hulu ke hilir yang sudah tidak terbantahkan lagi, meskipun kita tahu ketika suatu kejahatan pemilu dirancang, kejahatan demokrasi dirancang, itu memang tanpa bukti. Tetapi di dalam perencanaan yang begitu masif karena sifatnya hulu ke hilir, otomatis membuka berbagai sisi-sisi kelemahan dari operasi yang dilakukan itu. Tetapi yang begitu sedih adalah kehadiran dari seluruh kejahatan demokrasi Orde Baru. Ada buku Pemilu 71 yang membuka mata telinga kita bersama, kesadaran kita bersama bahwa kejahatan pemilu yang terjadi kali ini, kejahatan demokrasi, ini bukan lagi menyangkut persoalan kekuasaan, tetapi menyangkut persoalan suatu masa depan. Prof. Romi nanti bisa memperkuatkan bagaimana ketika suatu bangunan negara, supremasi hukum itu dihilangkan. Bahkan mereka yang menjadi aparat penegak hukum itu nyata-nyata melibatkan diri di dalam suatu proses dari hulu ke hilir. Berbagai pengakuan sudah menunjukkan ketika rekayasa hukum di MK itu ada suatu intervensi, ada intervensi yang melobi suatu lembaga yang seharusnya merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan presiden, tapi ternyata karena ada hubungan kekerabatan, ada kepentingan politik, itu mudah diintervensi. Apa yang disampaikan Prof. Mahfud saat itu, beliau sudah menyatakan, memerintahkan kepada KPK agar Wakil Menteri Hukum dan HAM itu untuk segera ditangkap karena merupakan bagian yang akan membuka mata rantai rekayasa hukum yang ada di MK itu. Tetapi ada intervensi dari kekuasaan, itulah yang menjadi salah satu motif mengapa Prof. Mahfud akhirnya mengundurkan diri, karena tidak lagi ada suatu nilai-nilai idealisme yang bisa dijaga ketika bangunan negara ini sengaja dirontokkan oleh ambisi kekuasaan dan hukum tidak lagi menjadi lambang supremasi. Maka saya ingin sekedar, karena bahan-bahannya sudah lengkap, saya ingin sekedar menutup dengan suatu pesan yang sangat baik dari seorang budayawan Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, yang mengatakan saat roda dan pengemban kekuasaan tak lagi menaati jalur demokrasi, maka rakyat yang berdaulat harus bangkit berintervensi untuk tegaknya demokrasi. Ini wujud akuntabilitas publik demi kesinambungan demokrasi otentik. Demokrasi harus dikawal dari kecenderungan penguasa imperium, karena siapapun yang tertidur ketika demokrasi ini menghadapi ancaman, maka ketika dia bangun, dia akan menghadapi alam kediktatoran. Ini yang harus kita selamatkan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kami akan mendengar pemaparan yang pasti akan memperkuat tema kita. Merdeka!